Selamat siang semua, bagaimana kabarnya? Kak Emma harap semua dalam keadaan baik-baik saja dan juga sehat. Pada pertemuan pertama hari ini, Kak Emma akan memberikan sebuah layanan di bidang belajar dengan topik tipe gaya belajarku. Oleh karena itu, Kak Emma harap pada akhir layanan, teman-teman semua dapat mengerti apa arti dari gaya belajar, tipe-tipe gaya belajar, dan yang terpenting, teman-teman semua dapat menyadari tipe-tipe gaya belajar apa yang selama ini teman-teman gunakan yang sesuai dengan diri teman-teman. Nah, oleh karena itu, tidak usah pakai lama, mari kita simak video ini sampai akhir. Gaya belajar. Apakah teman-teman semua sudah tahu tentang gaya belajar? Sebelum kita mempelajari dari masing-masing tipe gaya belajar, kita perlu tahu tentang arti dari gaya belajar. Apa ya pengertian dari gaya belajar itu? Gaya belajar merupakan ciri khas yang dimiliki oleh setiap orang dalam memberikan respon terhadap pembelajaran yang diterimanya. Jadi, setiap masing-masing dari kita pasti memiliki keunikan dalam belajar. Lalu, keunikan-keunikan itu apa saja ya teman-teman? Mari kita lanjutkan video ini. Apakah kalian tidak asing dengan gambar-gambar yang kakak berikan? Atau justru kalian sudah mengerti maksud dari gambar-gambar yang ada di dalam video ini? Ya, jadi gambar-gambar ini merupakan tipe-tipe gaya belajar. Ada anak-anak yang sedang melihat, ada anak-anak yang sedang mendengar, dan juga ada anak-anak yang sedang melakukan sesuatu. Lalu, apa maksudnya dari semua ini? Kita lanjut. Jadi, tipe-tipe gaya belajar terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada tipe visual, yaitu gaya belajar yang berfokus pada penglihatan. Oleh karena itu, tadi ada gambar anak-anak yang suka belajar dengan melihat atau menonton sesuatu. Yang kedua, tipe gaya belajar auditori, yaitu gaya belajar yang mengandalkan pendengaran. Oleh karena itu, ada gambar anak yang sedang mendengarkan musik. Dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik, gaya belajar yang senang untuk melibatkan gerakan. Ya, biasanya, gaya belajar ini lebih cenderung suka mempraktikkan langsung. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Lalu, setelah membaca dan mendengarkan penjelasan sebelumnya, kamu tipe yang mana nih? Apakah tipe yang visual, auditori, atau kinestetik? Kalau yang sudah menyadari tipe gaya belajarnya, bagus. Tapi kalau yang masih belum menyadari, kita bisa lihat video berikut ini supaya lebih paham dan mengerti dari tipe gaya belajar masing-masing dari kalian. Ini tipe gaya belajar visual yang ciri-cirinya suka membaca buku. Biasanya lebih suka berkomunikasi secara tertulis. Weh, lagi ngapain nih? Yaudah deh, aku balik lagi ke depan ya. Cenderung menyukai lukisan. Cenderung berpenampilan sangat rapi.
tulisan yang bagus loh. Kalau kamu punya ciri-ciri kayak gitu, itu tips belajar yang cocok buat kamu. Belajarlah menggunakan buku yang berilustrasi dan banyak warna. Tandai materi yang kamu anggap penting. Usahakan belajar di tempat yang terang ya. Hindari polusi visual ya. Kalau kamu punya ide, jangan lupa ditulis ya. Tahu mind map nggak? Mind map adalah rangkuman materi yang disertai dengan gambar. Tipe gaya belajar auditori. Ciri-cirinya, suka membaca sambil bersuara. Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi 25 Menyukai musik. Don't talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on. Di mana saja, kapan saja mendengarkan musik. Lebih suka berkomunikasi melalui telepon. Vega lagi ngapain nih? Iya, Fe, kenapa? Enggak, ini sih aku lagi ngerjain soal bahasa Inggris. Susah banget soalnya. Oke, yaudah aku balik lagi ke dalam ya kalau gitu. Oke. Fasih dalam berbicara. Efek nomor 15 tuh gimana sih caranya? Nah ini nih, kamu tuh harus baca dulu nih paragraf 1, 2, 3, 4-nya. Terus kamu jangan sampai kamu kelewatan deh pokoknya kalimat-kalimatnya. Bola matanya bergerak ke kanan dan ke kiri saat berpikir. Fact nomor 15, aku masih gak ngerti nih. Nanti malam janjian yuk kita belajar bareng. Bisa nggak? Tips cara belajar yang efektif untuk tipe auditori. Bawalah perekam suara saat belajar. Merupakan salah satu keajaiban dunia. Bentar Pak, saya rekam dulu ya. Boleh. Jadi, saya ulang lagi ya. Jadi, Candi Borobudur merupakan salah satu. Belajar dengan cara tanya jawab ala guru dan murid. Sekarang kita belajar jadi guru dan murid ya. Boleh. Nih, sekarang kita belajar sistem transportasi aja. Jadi urutannya itu, Lakukanlah apa yang kamu ingin ingat. majas adalah bahasa yang dipergunakan secara Menghafal dengan suara yang keras. Paguyuban merupakan kelompok masyarakat yang ikatan sosialnya didasari oleh ikatan Itu perorangan tadi tips untuk gaya belajar auditori. Belajar kinestetik. Ayo ketahui ciri-cirinya berikut ini. Yang pertama, suka berolahraga. Biasanya kamu suka beberapa kegiatan olahraga sekaligus dan rajin menjalankannya. 2. Tidak bisa diam. Orang kinestetik biasanya cenderung aktif dan susah untuk disuruh diam. terjadinya infiltrasi yang Anda dapat menyebabkan Vega. Yang ketiga, tulisannya kurang bagus. Seringnya sih orang kinestetik memiliki tulisan yang agak sulit dibaca. Fake, pinjam catatan kamu yang tadi dong. Tulisan kamu, ini apa ya bacanya? Yang berikutnya, pandai meniru mimik muka orang lain. Orang kinestetik biasanya unik dan punya kemampuan untuk menirukan mimik muka seperti ini. Vega. Lebih suka mencoba-coba atau trial and error. Biasanya mereka lebih suka mencoba-coba, kalau gagal dicoba lagi sampai berhasil.
bicaranya lambat. Orang kinestetik kalau ngomong itu biasanya lambat. Fek, karnivora itu apa sih? Jadi, karnivora itu adalah hewan yang Tetapi ia lebih mudah mengatakan apa yang ia pikirkan daripada menuangkannya dalam tulisan. kelamaan ditulis aja deh. Nggak bisa. Berikut ini cara belajar yang efektif untuk tipe gaya belajar kinestetik. Carilah manfaat dari ilmu yang akan dipelajari. Apa ya manfaat belajar biologi? Perbanyak frekuensi break atau jeda istirahat dan lakukan aktivitas ringan saat belajar. Jadi terjadinya infiltrasi yang dapat menyebabkan pola hidup tidak sehat sehari-hari, bahkan setelah ini lalu. Orang kinestetik harus terus bergerak, maka kamu bisa menulis sambil mendengarkan guru saat menerangkan. Ya, teman-teman baru saja sudah melihat video tentang karakteristik dari setiap masing-masing tipe gaya belajar. Mulai dari tipe gaya belajar visual, tipe gaya belajar auditori, maupun tipe gaya belajar kinestetik. Nah, Kak Emma yakin semua pasti sudah mengerti dan memahami tipe gaya belajar mana yang sesuai dengan diri teman-teman. Nah, oleh karena itu, Kak Emma mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah melihat video ini dari awal sampai akhir, dan pada pelajaran yang terakhir, teman-teman akan mengisi sebuah Google Form untuk merefleksi dari pemahaman anak-anak terhadap layanan pada pertemuan kali ini. Kak Emma berpesan untuk terus jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Selamat siang.